Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Trisanti, NIM 202410101078 dari kelas Sistem Basis Data A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas praktikum tentang multitable. Untuk yang pertama, yakni tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Dapat kita tuliskan dengan select p.productName, di mana P merupakan inisial dari tabel produk, kemudian p.unit price, c.category name, di mana C merupakan inisial dari tabel kategori, from produk P dijoinkan dengan tabel kategoris dengan inisial C, on p.category ID sama dengan c.category ID order by category name. Kemudian dapat kita execute perintah tersebut, maka hasilnya ditampilkan tabel dengan kolom produk name, unit price, dan kategori name, di mana kategori name-nya sudah terurut. Kemudian selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Dapat kita tuliskan dengan select cu.company_name, di mana cu merupakan inisial dari tabel customer, kemudian o.order_id, di mana o merupakan inisial dari tabel order, as ID transaksi, kemudian o.order date as tanggal pembelian. From tabel customer dengan inisial CU dijoinkan dengan tabel order dengan inisial O, on cu.customer ID sama dengan o.customer ID, order by company name. Kemudian kita execute perintah tersebut, maka hasilnya ditampilkan tabel dengan kolom company name, ID transaksi, dan juga tanggal pembelian. Untuk yang selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Dapat dituliskan dengan select o.order_id, di mana O merupakan inisial dari label order, kemudian o.order_date as tanggal order, dan juga od.product_id, di mana OD merupakan inisial dari tabel order details. From order O, yakni tabel order di inisial O, kemudian order details dengan inisial OD, where O.order_id sama dengan OD.order_id. Kemudian kita execute, maka hasilnya akan ditampilkan tabel dengan kolom order ID, tanggal order, dan juga produk ID. Kemudian selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Dapat kita tuliskan dengan select o.order_id, di mana O merupakan inisial dari tabel order, kemudian O order date as tanggal order, kemudian p.product name dengan P merupakan inisial dari tabel produk, p.unit price from order O, yakni tabel order dengan inisial O, kemudian tabel order details dengan inisial OD, dan tabel produk dengan inisial P, where O.order_id sama dengan OD.order_id, and OD.product_id sama dengan P.product_id. Kemudian kita execute perintah tersebut. Maka hasilnya akan ditampilkan tabel dengan kolom berupa order ID, tanggal order, product name, dan juga unit price. Kemudian selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Dapat kita tuliskan dengan select first name digabungkan dengan last name as nama lengkap, kemudian t.territory description as nama teritori, di mana T merupakan inisial dari tabel teritori. From employees, inisial E dijoinkan dengan tabel employee territories diinisialkan dengan ET, on E.employee ID sama dengan ET.employee ID, dijoinkan lagi dengan tabel territories dengan inisial T, on ET.territory ID sama dengan T.territory ID. Kemudian kita execute perintah tersebut. Maka hasilnya akan ditampilkan tabel dengan kolom berupa nama lengkap dan juga nama teritorinya. Kemudian selanjutnya tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya.
Dapat kita tuliskan dengan select c.company_name as nama customer, di mana C merupakan inisial dari tabel customer. Kemudian o.order_id, di mana O merupakan inisial dari tabel order, kemudian o.order_date, kemudian s.company_name as nama shipper, di mana S merupakan inisial dari tabel shipper. From customer sama dengan C, dijoinkan dengan tabel order dengan inisial O. On c.customer ID sama dengan O customer ID, dijoinkan lagi dengan tabel shipper dengan inisial S. On o.shipvia sama dengan s.shipper_id. Kemudian kita execute perintah tersebut, maka hasilnya akan ditampilkan tabel dengan nama kolom, yakni nama customer, order ID, order date, dan juga nama shipper. Kemudian selanjutnya tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Dapat kita tuliskan dengan select su.company_name as nama supplier, di mana SU merupakan inisial dari tabel supplier, kemudian c.category_name as kategori barang, di mana C merupakan inisial dari tabel kategoris. From supplier SU dijoinkan dengan tabel produk dengan inisial P. On su.supplier_id sama dengan p.supplier_id dijoinkan kembali dengan tabel kategoris yang diinisialkan dengan C. On p.category_id sama dengan c.category_id. Kemudian kita execute perintah tersebut, maka hasilnya ditampilkan tabel dengan nama kolom berupa nama supplier dan juga kategori barang. Untuk yang selanjutnya, yakni tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Dapat kita tuliskan dengan select p.product_name, di mana P merupakan inisial dari tabel produk, kemudian p.unit price, dan juga kemudian c.category_name, di mana C merupakan inisial dari tabel kategoris. From tabel produk dengan inisial P dijoinkan dengan tabel kategoris dengan inisial C. On p.category ID sama dengan c.category ID, where C kategori name sama dengan beverage, and P unit price kurang dari 10. Kemudian dapat kita execute perintah tersebut. Kemudian hasilnya akan ditampilkan tabel berupa product name, unit price yang di bawah $10 dan juga kategori name-nya berupa beverage. Kemudian selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer, asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Dapat kita tuliskan dengan select cu.company_name, di mana CU merupakan istilah atau inisial dari tabel customer, kemudian o.order_id as ID transaksi, di mana O merupakan inisial dari tabel order, kemudian o.order_date as tanggal pembelian. From tabel customer dengan inisial CU dijoinkan dengan tabel order dengan inisial O. On cu.customer_id sama dengan o.customer_id, where cu.country sama dengan USA, and extract years from order date kurang dari 1997. Order by O order date ascending. Kemudian kita execute perintah tersebut, maka didapatkan hasil berupa tabel dengan nama kolom company name, ID transaksi, dan juga tanggal pembelian yang dilakukan sebelum tahun 1997. Dan negaranya merupakan USA. Kemudian selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Dapat kita tuliskan dengan select cu.company_name as nama customer, di mana cu merupakan inisial dari tabel customer, kemudian o.order_id as order ID,
di mana O merupakan inisial dari tabel order, kemudian O.order_date as tanggal order, S.company name as nama shipper, di mana S merupakan inisial dari tabel shipper, kemudian from tabel customer dengan inisial CU dijoinkan dengan tabel order dengan inisial O, on cu.customer ID sama dengan o.customer ID dijoinkan dengan tabel employees dengan inisial E, on o.employee ID sama dengan e.employee ID dijoinkan dengan tabel shipper dengan inisial S, on o.cvia sama dengan s.shipper ID, where o.ship country sama dengan e.country and extract years from order date lebih dari 1997. Kemudian dapat kita execute perintah tersebut, maka hasilnya ditampilkan tabel dengan nama kolom berupa nama customer, order ID, tanggal order yang lebih dari tahun 1997, dan juga nama shippernya. Kemudian untuk melihat apakah barang dengan tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee, dapat kita tuliskan dengan kita tambahkan e.country dan juga ditambahkan dengan o.ship country. Kemudian kita execute kembali perintahnya. Nah, di sini dilihat bahwa untuk order tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee-nya, yakni seperti yang tertera pada tabel. Untuk yang selanjutnya yakni untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Dapat kita tuliskan dengan select P unit price as harga produk, di mana P merupakan inisial dari tabel produk, SU.company name as nama supplier, di mana SU merupakan inisial dari tabel supplier, C.category name as nama kategori, di mana C merupakan inisial dari tabel kategoris, from tabel products dengan inisial P dijoinkan dengan tabel supplier dengan inisial SU, on P.supplier ID sama dengan SU.supplier ID dijoinkan dengan tabel kategoris dengan inisial C, on P.category ID sama dengan C.category ID, where P.unit price between 5 and 10. Kemudian kita execute perintah tersebut, maka ditampilkan tabel dengan nama kolom berupa harga produk di mana di antara 5-10 dolar, kemudian nama suppliernya dan nama kategorinya. Untuk selanjutnya yakni E1 many dan E21 tunjukkan K di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Yang menjadi manajer yakni adalah E2 dan E1 adalah bawahannya. Dan E21 merupakan pimpinan. Dapat kita tuliskan dengan select E2 gabungan dari kolom first name dan juga last name sebagai as pimpinan, kemudian E1 first name digabungkan dengan last name as bawahan, from tabel employees yaitu E2 dijoinkan dengan tabel employees dengan inisial E1, on E2.employee ID sama dengan E1.reports to. Kemudian kita execute, maka ditampilkan tabel yang berisi kolom berupa pimpinan dan juga bawahannya. Seperti Andre Fuller memimpin Nancy Davolio. Kemudian selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E21. Dapat kita tuliskan dengan select E2 first name digabungkan dengan kolom E2 last name as pimpinan, kemudian E1 first name digabungkan dengan kolom E1 last name as nama lengkap. From tabel employees E2 dijoinkan dengan tabel employees E1, on E2.employee ID sama dengan E1 reports to. Kemudian kita execute perintah tersebut, maka
Hasilnya ditampilkan tabel yang menampilkan kolom berupa pimpinan dan juga nama lengkapnya. Kemudian selanjutnya, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Dapat kita tuliskan dengan select E2 first name digabungkan dengan E2 last name as pimpinan, kemudian E1 first name digabungkan dengan E1 last name as nama lengkap. From employees E2, full outer join employees E1. Full outer join ini digunakan untuk menuliskan yang mempunyai pemimpin ataupun yang tidak memiliki pimpinan. Kemudian on E2.employee.id sama dengan E1 reports to. Kemudian kita execute perintah tersebut, maka hasilnya ditampilkan tabel dengan kolom pimpinan dan juga nama lengkapnya, di mana terdapat pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.